Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat maghrib di Masjid KJRI Los Angeles yang berbahagia, Ibu Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menjelang buka ini saya ingin menyampaikan satu topik sederhana. Enggak seberat-berat yang kemarin. Kalau kemarin banyak tahunnya, Bu ya. Sebetulnya ini ciri tentang karakteristik orang yang bertakwa. Sebetulnya kita sudah sering sekali mendengar kata takwa. Karena takwa adalah sebagai sebuah konsep yang di dalam Islam menjadi tujuan kaum mukmin. Tapi kadang-kadang kita juga merasa berat gitu. Apakah kita betul sudah bertakwa apa belum sih? Gitu ya. Kita itu sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Terus kalau kita sudah bertakwa kira-kira gimana gitu? Ya mungkin Ibu dan Bapak dengan pengalamannya masing-masing ya, dengan perjalanannya masing-masing, merasa bahwa saat ini tingkat kehidupan keagamaannya, ya, ketakwaannya meningkat, Bu ya, dari tahun ke tahun dibanding dulu misalnya ya, hatinya sekarang sudah merasa lebih ya tenang, kemudian lebih pasrah gitu ya, lebih adem gitu Bu. Nah, tapi ketika mendengar kata takwa, kayaknya kita itu mungkin tidak percaya diri ya. Apa saya udah bertakwa? Seperti yang dimaksudkan Al-Quran. Jadi, memang ini konsep ideal, Bu. Rasa takut kepada Allah. Tetapi wujud konkretnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita lihat ya. Meskipun katanya kita kurang percaya diri kalau kita sudah bertakwa gitu ya. Nah, tapi ternyata Al-Quran juga realistis kok. Ya. Bahwa yang ketika mendefinisikan ketakwaan, dia tidak berbicara tentang yang rumit-rumit. Sebetulnya ketakwaan itu ada refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas satu ayat ya. Beberapa ayat lah dari surat Ali Imran 133 135. Mungkin sebelumnya jamaah di sini juga sudah mendengar materi atau topik tentang ketakwaan ya ketika awal puasa, karena tujuan puasa juga atau saum itu adalah untuk menjadikan orang lebih bertakwa. Ini satu ayat yang menarik buat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu. Ila maghfirah mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Untuk bisa mendapatkan juga surga ya, yang luas sekali. Ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang luas itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, siapa mereka itu?
Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa itu atau tidak? Padahal katanya surganya luas. Ya surganya luas, tapi belum tentu kita bisa masuk gitu ya. Seluas langit dan bumi Bu ya, harusnya kita masuk. Tapi kan hanya untuk orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya siapa mereka itu? Nah, Ibu dan Bapak, ternyata yang diilustrasikan Al-Quran tentang orang bertakwa itu juga tidak berat-berat. Tetapi memang tidak mudah juga menjalaninya. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Adalah yang pertama orang-orang yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan harta yang mereka miliki fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam situasi lapang maupun sulit. Nah, ini kalau di sini terjemahan during easy and hardship, ya. Saat gampang, saat lapang, dan saat sulit. Nah, satu, orang yang bisa menafkahkan hartanya saat lapang dan sulit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, ya, to restrain anger. Wal afina 'anil nas, dan afina 'anil nas, ya, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ada tambahan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, dan apabila mereka berbuat sesuatu kesalahan yang keji, ya, kejahatan, dan mereka berdolim pada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Mereka mengingat Allah dan kemudian meminta maaf. Nah, jadi intinya ciri yang bertakwa menurut ayat ini itu ada 4. Satu, orang yang menafkahkan sedekah atau harta dalam keadaan lapang maupun sulit, orang yang mampu menahan amarah, orang yang pemaaf, dan orang yang bisa melakukan perbuatan taubat ketika dia berbuat kesalahan. Nah, kita lihat satu-satu. Menafkahkan sedekah, harta atau bersedekah, itu ya. Mensedekahkan harta kita. Saya kira semuanya ahli sedekah di sini, Bu ya. Amin. Tadi saya diskusi dengan Mas Aji, ya, mahasiswa Indonesia di belakang yang sedang menempuh belajar di Southern California, ya, sama Mas Fikri, tentang orang Indonesia. Nah, menurut satu survei, Pak, orang Indonesia itu adalah the most generous person. Among the most generous person. Kenapa? Karena dalam survei dikatakan bahwa orang Indonesia yang disurvei itu mengaku 99% mereka itu bersedekah tiap tahun. Mengaku bersedekah tiap tahun. Jadi saya kira alhamdulillah, ya. Dan 90% muslim atau 95% itu mengaku membayar zakat juga. Bayangkan, 250 juta orang bayar zakat, duitnya segimana, Mas? Nah, tetapi kita belum bicara angka tadi. Nah, sebelum nanti ke materi zakat ya, untuk kita save untuk pertemuan yang lain, saya ingin fokus ke sini, yang menafkahkan harta. Nah, cuma memang tantangannya menafkahkan harta juga tidak gampang, apalagi kondisi kita ya secara ekonomi naik turun. Kalaupun kita stabil, lingkungan kita yang naik turun. Keluarga kita stabil, saudara-saudara kita kembang kempis. Tetapi yang namanya orang, namanya manusia, selalu menemukan situasi di mana juga
mereka berada dalam keadaan sulit. Tidak selalu mudah terus. Jarang saya kira. Jarang sekali orang yang mudah terus itu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Kadang-kadang ketika kita sedang cekak, ada aja yang minta bantuan. Baru dapat rezeki lebih dikit, yang minta bantuannya lebih banyak gitu. Nah, kenapa demikian? Ya karena itulah yang dikenal dengan konsep rezeki. Jadi penghasilan kita itu tidak identik dengan rezeki kita. Penghasilan, amal, harta itu tidak selalu bermakna sebagai rezeki. Jadi beda. Harta itu ada konsep to have, ya, untuk memiliki. Ya. Tetapi rezeki itu tidak. Anda bisa saja mendapatkan rezeki dari sesuatu yang Anda tidak miliki. Orang lain bisa merasakan nikmatnya rezeki dari apa yang tidak mereka miliki, tetapi justru dari apa yang Anda miliki. Dan kita bisa jadi tidak menikmati rezeki dari harta yang kita miliki. Nah, jadi ibu bapak kan udah pada punya rumah tuh di kampungnya di sana, beli tanah luas-luas ya, dikumpulin Bu. Ada yang di Klaten, di Solo, di Jakarta, di Bandung kan, di Jawa Barat, di Sumatera, beli tanah banyak. Beli rumah juga Pak, ikut nego, bahkan balik ke sana untuk memastikan harganya cocok, gitu ya. Deal, oke Pak, sekian M, saya cicil, gitu ya. Kontak, sudah deal, Anda transfer Bu, Ibu transfer ke yang jual. Sudah Pak, alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan barokah ya, amin. Ibu balik lagi ke LA. Rumahnya gak diisi Pak. Gak diisi. Yang isi siapa? Yang menikmati orang lain. Mungkin saudara kita, ya, mungkin juga keluarga kita, mungkin pembantu kita. Nah, jadi kita bedakan antara harta dan rezeki. Oleh karena itu konsep bersedekah tentang harta itu juga harus sejalan dengan pandangan kita tentang rezeki. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur ya, Allah segitu-gitunya lah. Segede-gedenya badan Anda makannya satu sepiring. Saya misalnya penghasilan $10.000, makanya satu piring. Yang lain ya mungkin under apa istilahnya kalau di sini ya. Bayarannya di bawah UMR misalnya. Makanya sepiring, tapi bisa mentung gitu ya. Ya kan abang beca itu makanya sepiring banyak lagi. Sepiring mentung kalau bahasa Sundanya. Nah, kita misalnya ya ibu dan bapak sudah established, sudah bekerja, posisinya bagus, ya makanya kecil, kentang 2 gitu ya. Dagingnya saya udah gak yang berkaki 4, katanya yang berkaki ayam, yang berkaki 2 aja, makan ayam itu pun dikit gitu ya. Jadi rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan itu tidak identik dengan kepemilikan harta gitu ya. Nah, Ibnu Khaldun salah seorang ilmuwan di dunia Islam mengatakan bahwa apa sih yang disebut rezeki? Kata Ibnu Khaldun, karena dia juga memasukkan teori konsumsi ya kalau Anda belajar atau membaca tentang sejarah ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rezeki itu adalah apa yang sudah kita nikmati. Nah, lebih ekstrim lagi. Yang sudah kita nikmati itulah rezeki kita, Pak. Karena itu di dalam ayat Al-Quran informasi atau ayat-ayat berbicara tentang rezeki biasanya terkait juga dengan syukur ya. Nikmat, ya kan? Alif
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang orang yang menginfakkan apa yang telah kami rizkikan, kami berikan. Jadi banyak sekali ayat itu. Berhimpitan Pak. Ayat tentang rizki itu berhimpitan dengan kenikmatan, ya, dengan syukur. Ya. Karena memang ya, kalau dalam definisi Ibnu Khaldun, rizki itu adalah sesuatu yang sudah kita nikmati. Nah, lantas gimana katanya kalau yang belum kita nikmati? Itu baru mampir aja Bu. Ibu punya rekening, Bapak punya rekening ya, banyak isinya, ribuan dolar. Belum tentu yang nikmati kita, mampir aja di tempat rekening itu. Cuma lewat, betul. Karena itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak sering bicara, oh ini mah rezekinya anak-anak. Gitu. Dia habis kerja keras, habis-habisan, berangkat subuh pulang malam, mampir ke rekening bapaknya itu cuma lewat aja, mampir. Siapa yang menikmati itu? Anaknya. Anaknya. Baik anak kecil ataupun anak yang sudah dewasa. Dan itu saya kira lumrah ya, karena memang kita diminta untuk mencari rizki, mencari kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga kita. Tapi ternyata dalam faktanya tidak hanya itu. Rekening yang ibu dan bapak buat bertahun-tahun itu juga jadi tempat mampir rizkinya orang. Orang di kampung kita, saudara kita, pembantu kita. Artinya betapa kalau kita melihat di sini, betapa Allah itu adil ya, membangun rizki. Ya. Karena tidak hanya dalam konteks kepemilikan. Bagaimana dengan kepemilikan? Apa kepemilikan boleh? Ya, kepemilikan harta itu juga memfasilitasi kita untuk menikmati rezeki itu. Tetapi belum tentu. Dan yang menarik Bu, ada kadarnya manusia itu mendapatkan sesuatu itu. Jadi kalau ibu bapak dapat bonus nih, bonus dari perusahaan atau dari pimpinan atau dari usaha ya, laku sekali, dapat katakanlah ribuan dolar, set, bonus $5,000, misalnya. Kalau misalnya nggak usah nanggung Bu ya, kalau misalkan nggak usah nanggung, 5 juta, kegedean Bu, bingung belanjanya nanti. $5,000 sudah ada di kepala itu list barang-barang yang akan kita beli. Kalau $5,000 saya mah mau beli ini. Ngupdate ini gitu ya. Beliin si anu itu gitu ya. Tiba-tiba ada SMS. Ece, tante itu sakit. Sekarang sedang dalam situasi darurat, minta bantuannya. Di rumah sakit belum lunas. Sementara ini darurat harus segera di ini. Bingung ya. List belanjaan sudah ditulis, duitnya juga sudah datang, bonus $5,000, dapat SMS seperti itu, bingung, aduhnya itu kenapa? Kok peristiwanya hampir sama seperti tahun lalu? Tahun lalu juga dapat bonus ini sekian ribu, ada aja ini gitu. Ada aja. Akhirnya apa? Yang kita miliki, yang bisa kita beli juga terbatas. Ya ini segitu-gitunya memang. Kalau kita kalkulasikan, mungkin penghasilan ibu dan bapak dari bonus-bonus dan yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib itu banyak sekali. Tetapi juga min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga untuk meminta bantuan kepada kita juga banyak. Nah, inilah konsep
tentang rizki. Karena itu, ketika berbicara tentang harta, akhirnya kita harus bersikap moderat. Saya di Indonesia itu kan TV-nya beda dengan sini Bu isinya. Kalau di Indonesia, kalau pulang ya, mungkin ada yang pulang juga ini. Itu banyak orang di KPK, pernah dengar KPK Bu? KPK itu artinya apa Mas? Itu BPK. Itu Bu, komisi P-nya apa? Bukan pembebasan. Apa Mas? Pemberantasan Bu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau kita nonton TV itu sering aja muncul itu Bu. Dan bukan hanya KPK-nya yang muncul, tapi juga orang yang ditangkap KPK-nya gitu. Sekarang pakai baju warna merah atau oranye gitu. Orange ya. Jadi tangkap oleh KPK. Anak saya sampai hafal. Karena ada yang ditangkap KPK, mobilnya banyak sekali. Di parkirannya, bukan parkir ya. Garasi rumah, Bu. 13 mobil. Mewah. Ferrari, Bentley. Apalagi yang tahu Ibu mobil mewah? Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW. Pokoknya apa yang Bapak tahu tentang mobil mewah, ada di garasi itu. Sampai kan saking seringnya muncul, anak saya bilang, Dedi mobilnya ganti katanya jelek. Ganti katanya, mobilnya jangan yang ini. Kamu mau mobil kayak apa? Itu loh kayak yang di KPK itu loh Ded katanya. Ada, ini yang ada Ferrari, waduh. Sampai tahu karena sering diberitakan ya. Mobilnya bagus-bagus katanya di garasinya. Pertanyaannya, apakah dia sudah pernah menaiki mobilnya itu semua? Mungkin belum Pak. Mobil yang di garasinya itu mungkin belum pernah dia. Mungkin ada 1-2 mobil mewah itu, sama sekali dia belum pernah. Gimana bunyinya sama dia sendiri, ging gitu ya. Apa? Hammer. Ya, yang gede Bu ya. Saya juga mau beli mobil itu tahun lalu, tapi nggak jadi Bu. Kenapa? Pertama kurang duitnya. Yang kedua nggak masuk di garasi saya. Garasinya kecil, beli Hammer nggak masuk di garasi. Yang kedua kurang uangnya gitu ya. Kalau anak saya, Dad ganti mobilnya pakai itu, keren, anak kecil kan SD. Oh iya, jadi tahun lalu masih mau beli mobil itu, tapi sama mami nggak boleh. Kenapa? Uangnya nggak ada. Kemudian garasinya nggak cukup. Nah, mungkin dari 13 mobil yang dimiliki oleh orang tersebut, tak ada 1-2 mobil yang dia belum pernah menyalakan bunyinya seperti apa. Mobil mewah 13 di garasi, belum yang di luar garasi Bu. Ini pasien KPK ya, pasien KPK. Artinya apa? To have doesn't mean to be. Memiliki tidak berarti menjadi. Memiliki belum tentu bisa menikmati. Dan untuk menjadi, tidak harus memiliki. Nah, saya kira itu. Tidak ada satu kasus yang lain, rumahnya di mana-mana. Banyak, ya saya yakin Ibu dan Bapak juga banyak ya di Indonesia ya, lahannya itu. Ya mungkin sama, tapi ini konteksnya berbeda. Ini konteksnya adalah orang yang memperoleh hartanya tidak dengan jalan yang halal. Rumah mewah di Jogja, ini yang ditangkap di Jakarta, di Jogja rumah mewah. Lokasinya lokasi emas semua. Di Semarang ketemu, oh asetnya ada di Semarang, lokasi emas, sekian M. Di Jakarta, sekian M, banyak sekali, sampai ada 10 rumah gitu ya. Ini orang kok bisa? Nah pertanyaannya apakah dia pernah berkunjung ke rumah itu?
Saya nggak yakin Bu ya, saya nggak yakin. Assalamualaikum Pak Hilman, apartemen yang Pak Hilman pesen sudah kami lunasi. Oke, di mana lokasinya? Di Anu Pak. Baik. Oke, kapan-kapan saya kalau ke sana mampir ya. Mungkin baru gitu aja saya. Mungkin ibu bapak juga sama ya. Ya. Tetapi kita berbicara dengan tadi contoh untuk jalan yang tidak baik karena ada persepsi yang berbeda tentang harta. Ya gimana Pak? 1 menit. Nah, jadi intinya adalah konsep rezeki itu berbeda dengan harta. Dan rezeki itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita nikmati. Kalau belum kita nikmati, baik itu rumah, ya, harta, apalagi rekening, ya, itu hanya mampir aja, ya, hanya mampir saja. Ya rezekinya malah di sini Bu, di belakang nanti. Nah, itu yang rezeki beneran, itu ya, ada di sana, yang sekarang dimakan. Karena konsep harta itu tidak bisa semua kita nikmati. Nah, dan yang lebih penting lagi dalam konteks ini adalah bagaimana kita membangun persepsi tentang harta. Ya. Dalam satu hadis disebutkan ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum. Karena memang wataknya kita itu lihatnya ke atas terus. Si Anu mah gitu. Wih, gila si Anu gitu. Beli ini. Apartemen baru, men. Mobil baru. Wah, macam-macam. Karena kita sering melihat ke atas. Insya Allah nggak akan ada puasnya Bu. Karena selain orang yang kita kenal, ada juga orang yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah kita harus pesannya melihat ke bawah. Nah baik Ibu, karena sudah menjelang buka, nanti kita sambung lagi berikutnya. Terima kasih ya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.